Wanita itu menggedor kaca, berusaha menarik perhatian suaminya. Namun, pihak lain tidak mendengar gerakan apapun. Pada saat ini, Shujen telah dikunci di ruang rahasia oleh pacarnya selama 2 bulan. Dia menyaksikan tunangannya, menjalani kehidupan yang tidak tahu malu dengan sahabatnya setiap hari. Mereka tidak hanya dipaksa untuk menikmati penampilan mereka sepanjang hari. Dan setelah setiap kali berhubungan, dia harus tahan dengan ekspresi pacarnya. Dan dia hanya bisa makan mie instan, berjamur hari demi hari. Pada saat yang sama, karena lama tidak adanya berita dari Shujen, ibunya tidak bisa tidak curiga. Melalui catatan konsumsi dan pertanyaan di bandara, sang ibu tidak menemukan informasi tentang putrinya selama hampir 2 bulan. Dan dia juga memberitahu Cheng Shen. Dia juga melihat tangan orang lain di video perpisahan yang ditinggalkan oleh Shujen. Yang berarti, dia tidak sendirian sebelum dia menghilang. Namun, dia terkejut melihat bahwa kalung di tangan pria itu sama dengan yang ada di pergelangan tangan Jishuan. Datang ke rumah Jishuan sendirian dengan keraguan di hatinya. Dia tidak sengaja melihat layar di ponsel Shuan. Dia menyadari bahwa hubungan mereka tidak biasa. Jishuan dengan murah hati mengakui hubungan antara kedua pacar itu. Tapi dia bilang dia tidak tahu di mana Shujen berada. Namun, sesaat setelah kembali ke rumah, tiba-tiba saya menemukan bahwa ada pemandangan lain di pipa air. Dan dia juga melihat getaran samar di dalam air. Teriak nama Shujen dengan ragu-ragu. Pipa yang tertutup segera mengeluarkan air lagi. Dan Shujen di cermin terus menampar kaca setelah melihat pemandangan ini. Dan dia pergi untuk membaliknya. Setelah beberapa kali mencoba, perhatiannya mengarah ke pipa air. Akhirnya menemukan masalah cermin berongga. Sura, 내렸어? Dia merasakan ada yang tidak beres. Baru sekarang dia menjadi yakin bahwa Shujen benar-benar berada di balik cermin. Dengan cepat mengambil pot bunga ke samping dan bersiap untuk menghancurkan kaca di dinding. Namun, detik berikutnya, Shujen kaget melihatnya berhenti. Karena dia tiba-tiba menyadari jika Shujen bisa melihat dirinya di balik ini semua. Lalu semua yang dia dan Jishuan lakukan tidak dilihat oleh Shujen. Dia adalah seorang musisi karena latar belakang keluarganya. Berpikir bahwa Shujen tidak akan memaafkan perselingkuhannya setelah dia keluar. Lalu bukankah dia akan kehilangan semuanya sekarang? Shujen juga tampaknya memahami pikirannya. Tapi di luar, tidak bisa mendengarnya sama sekali. Saya hanya bisa melihat tanpa daya dan diam-diam berbalik dan pergi dari sini. Harapannya seketika pupus kembali. Hal ini membuat Shujen benar-benar jatuh dalam keputusasaan. Segera dia menemui Jishuan dan bertanya. Dan kali ini, dia dengan murah hati mengakui semuanya. Namun, Jishuan percaya bahwa Shujen masuk sendiri. Dan dia baru saja mengganti kuncinya. Ini sama sekali bukan kejahatan penangkaran. Bisa dikatakan kelalaiannya sendiri. Pada akhirnya, Jishuan menyerahkan semua pilihan padanya. Menghadapi ujian interpretasi sifat manusia dan uang, dia akhirnya memilih yang terakhir. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah hanya beberapa minggu kemudian, dia benar-benar menerima pesan Mara bahaya dari Shujen. Gugup, saya segera menelepon Jishu. Keduanya tahu bahwa jika ponsel Shujen memiliki sinyal, maka masalah ruang rahasia pasti akan terungkap. Lebih baik melepaskan Shujen dari ini. Bukan kejahatan besar jika dia tidak mati kelaparan. Jadi mereka berdua bekerja sama untuk membuka trek buku. Berhasil membuka pintu kamar rahasia. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah pesan ini sebenarnya adalah Ibu Shujen menggunakan hak escrow nomor putrinya. Dikirim secara acak ke semua orang. Dia hanya mencoba apakah ada yang bisa menghubungi putrinya. Di sisi lain, mereka berdua dengan hati-hati mendatangi ruang rahasia. Mereka akhirnya melihat Shujen di sini juga. Ada bau busuk di sini. Shujen hanya berbaring di tanah seperti ini. Hidup dan mati tidak diketahui. Ketika keduanya mendekat, mereka menyadari tampak bernapas dengan lemah. Jishuan dengan cepat berjongkok dan mencoba membangunkan Shujen yang sedang tidur. Dengan beberapa sentuhan, akhirnya bereaksi. Keduanya tanpa sadar menghela napas lega, tapi kemudian menangkapnya seperti orang gila. 수연아, 수연아 그만해. Segera menarik dan memisahkan keduanya. Dia ketakutan dan beranggapan bahwa Shujen sudah gila. Dia takut dan ingin untuk keluar dari sini dengan cepat. Tanpa diduga, sampah ini mengubah wajahnya dalam sekejap. Dia langsung melemparkannya ke samping dengan kuat. Dan pada akhirnya, Shuzen yang memiliki banyak kekuasaan dan uang terpilih. Keduanya meninggalkan pilihan cerdas. Dia membantunya meninggalkan ruang rahasia. Begitu keluar, ia berinisiatif mengakui kesalahannya. Memohon pengertian. Shujen. Namun, yang tak kuduga adalah Shujen sebenarnya Dengan murah hati memaafkannya. dan dia pergi ke cermin dan menggodanya. 너 거울 바로 앞에 서 있지? Shujen dengan senang hati
melihat pertunjukan di balik cermin. Pada titik ini, posisi keduanya telah ditukar. Di bawah stimulasi ganda dari pemenjaraan jangka panjang, Shujin jelas dalam masalah. Dan balas dendam berikutnya pada Jishyun pasti akan lebih tidak wajar. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Shujin dan tunangannya masih penuh kasih seperti biasanya. Tetapi ketika dia tersenyum dan mengirim suaminya pergi, dia berbalik dan menyeka air liur dari wajahnya dengan jijik. Lalu Shujin membuka pintu ruang rahasia. Kulihat, Jaehyun duduk tanpa ekspresi di atas ranjang. Dan sekarang dia punya rantai di salah satu kakinya. Ketika dia melihat Shujin di pintu, Jihyun dengan cepat membungkuk dan mengambil rantai di kakinya. Xiang Shujin memberi isyarat bahwa dia terkunci dan kaki terborgol. Dengarkan instruksi Shujin. Jihyun buru-buru melemparkan kunci rantai ke pintu. Ternyata, ruang rahasia saat ini telah benar-benar berubah. Jihyun telah benar-benar menjadi hewan peliharaan yang dijinakkan. Dibesarkan di ruang rahasia ini. Dia akan mendandani dirinya dengan cantik 24 jam sehari dan menunggu perintah tuannya. Saat Shujin mengangkat kedua tangannya, Jishyun juga dengan senang hati memulai tugas mokop hari ini.